Halo, hari ini kita akan belajar gimana sih sebuah website itu bekerja, datanya dari mana, terus kenapa bisa tampil seperti ini. Ini kita pakai contohnya di halodoc.com ya, bagian obat dan vitamin. Terus gimana kita tahu datanya itu seperti apa. Di browser itu di Google Chrome tinggal ke arah pojok kanan atas, terus kita klik, pilih more tools, terus developer tools, diklik. Nah ini kita ke bagian network. Di bagian network setelah itu pilih yang XHR seperti ini. Kalau misalnya udah, supaya kita tahu apa aja sih data yang diambil, nanti akan banyak. Kita clear dulu, ini buat menghapus ya. Kita reload, klik bagian reload ini. Oke, jadiin aja dulu. Kita tarik ke atas, scroll. Kita cari yang kategoris. Di manakah kategoris? Oke, ini kategoris ya. Nah, bisa dilihat di bagian header ini si website Halodoc ini ngambil data dari Halodoc API versi 1 by medicine categories. Nah, nanti responnya itu berbentuk JSON. Ini bisa kita copy ya biar lebih jelas. Terus kita buka JSON parser, paste. Nah, datanya itu lebih enak dilihat seperti ini ya. Kita bandingkan datanya. Ini yang pertama itu ada Ramadan. Kita lihat di datanya juga yang diambil itu sama ya, name-nya Ramadan kayak gitu. Terus ini juga harusnya gambarnya juga sama ya, kita copy. Ini gambarnya kayak gini kan. Di sini di tampilan websitenya juga sama. Bahkan kalau buka di aplikasi mobile Android atau iOS-nya juga harusnya urutannya itu tampilannya sama seperti ini, karena datanya diambil dari sumber yang sama dari sini kayak gitu. Ini bisa dilihat data-data selanjutnya. Halodoc Deals, name-nya Halodoc Deals ya. Nah, di tampilan juga Halodoc Deals. Gambarnya juga nanti kalau dibuka ya sama kayak gini. Secara singkatnya kayak gitu. Terus secara teknisnya, jadi teman-teman harus tahu dulu soal SQL. SQL itu secara sederhananya tempat menyimpan data nanti di website kita. Datanya disimpan di SQL yang kita taruh di server, bisa diakses oleh orang-orang lain. Terus sedikit ngerti juga soal PHP, jadi nanti si PHP-nya itu ngambil data dari SQL-nya. Terus setelah PHP itu harus ngerti juga HTML dan JavaScript. Nanti si HTML-nya itu ngambil data dari server, dari SQL, tapi harus lewat PHP dulu gitu. Jadi strukturnya nanti kayak gini ya. Nah, ini bagian PHP-nya ada 2. DB connector itu nanti kita yang berhubungan dengan koneksi ke database, ke SQL-nya. Terus user.php itu ini anggap aja jembatan antara ini kan database dan user view HTML itu
tampilan HTML. Jadi datanya nanti diolahnya itu ngambil datanya, terus datanya dijadikan bentuk JSON itu di bagian user.php. Terus user view-nya ini dia nerima data yang bentuknya udah jadi JSON. JSON tuh kayak gini yang tadi kita buka, kurang lebih kayak gini ya. Terus diolah, ditampilkan ke dalam sebuah tampilan yang ya disesuaikan dengan desain atau kebutuhan user. Kita mulai dari database-nya. Ini saya udah bikin database-nya. Nama database-nya itu ini ya, bebas lah sebenarnya. Terus nama tabelnya, tabel user, di dalamnya ada data username, nama, nomor, sama foto. Ada 4 data. Satu, yang nomor 2 nya nggak ada, udah dihapus tadi. Jadi ini ID-nya 1354, tapi ini jumlahnya jadi 4 data ya. Nah, ini datanya kita udah punya di SQL. Next step-nya kita si SQL ini kita hubungkan dengan PHP-nya. Kita pakai tadi dbconnector.php. Code-nya untuk dbconnector.php itu kira-kira seperti ini. Nanti kita masukin di sini tuh pakai kode PHP, hostnya itu apa, username maksudnya di sini ya, username dari si database-nya itu apa. Karena kan untuk akses SQL atau database itu nggak bisa sembarangan ya. Jadi kita harus masukin username dan passwordnya yang udah kita set sebelumnya, ya kira-kira kayak gini. Terus nama database-nya tinggal disesuaikan aja nama database-nya yang kita buat juga tadi, kayak gini. Terus kita bikin script kayak gini, db connection bla bla bla. Itu di bagian db connectornya cuma segini aja sih, simple. Terus setelah itu si db connectornya kita implement di user.php, kita include, kita buat code PHP lagi kayak gini. Ini kita di user.php ini idenya itu kita mau ngambil data dari SQL, terus kita akan kirim datanya itu dalam bentuk JSON. Jadi kita ambil datanya pakai query kayak gini, select all from table user, terus kita fetch datanya itu, terus setelah database-nya nge-return hasil dan kita close, hasilnya itu kita print dalam bentuk JSON kayak gini. Kita lihat dulu ya maksud dari si user.php ini kayak gimana. Ini udah bikin si user view-nya, gak usah fokus ke bagian tampilannya dulu, kita lihat di bagian user.php-nya dulu aja. Kalau kita klik user.php ini, nah, di bagian headers-nya kita tahu nih dia request-nya ke arah mana, ke users.php. Terus responnya itu kayak gini. Ini kita copy biar gampang bacanya, kita paste. Nah, jadi kan kelihatan lebih enak dibacanya ya. Jadi ini bagian data yang pertama itu username, itu ismayanti@mymail.com, terus name-nya Ismayanti, terus nomornya sekian, terus fotonya sekian. Fotonya beginilah bentuk URL. Terus nextnya itu adalah kita kan udah tahu bentuk datanya kayak gini ya, udah dibentuk format JSON begini. Tugasnya si HTML view, nih, user view HTML itu adalah menampilkan data JSON ini
ke dalam sebuah tampilan. Data yang pertama nih kita lihat aja, username-nya Ismayanti, itu benar kan, terus nomornya ini, terus namanya ini, fotonya juga disesuaikan. Nah jumlahnya juga sama, ada 4 data. Terus apalagi ya, oh ya kita lihat code-nya yang di bagian user view.html. Jadi tugasnya si user view.html ini ada ya untuk menampilkan data ya yang kita dapat dari user.php. Secara teknis, jadi si user view ini akan request ya. Mau request itu berarti minta data dari users.php. Terus nanti users.php ini akan mengirimkan data yang dibutuhkan dalam bentuk JSON. Nah ini sudah misalnya sukses diterima datanya dari users.php. Selanjutnya kita tampilkan di halaman user view ini. Jadi kita pakai for each. Jadi untuk setiap for each itu maksudnya untuk setiap ya. Jadi untuk setiap user kita tampilkan fotonya, nama, nomor, terus username kayak gitu. Kita lihat tampilannya. Fotonya, nama, nomor, username. Samakan urutannya. Terus yang perlu dijelasin lagi itu apa ya? Oh ya, kira-kira secara sederhananya bisa dibilang ini area backend dan SQL, PHP dan SQL ini areanya backend. Ini PHP misalnya, ini SQL. Ini tuh areanya backend. Oke, ini copy dulu. Susah. Sini aja deh. Nah, kayak gini ya. Server, backend, ada SQL, PHP. Ini area kerjanya backend dan yang di sini area kerjanya frontend. Jadi secara pembagian code itu kalau kita lihat File Manager, DB Connector dan user PHP ini itu yang ngerjainnya backend, termasuk juga masalah database-nya yang ada di sini itu juga kerjaannya backend juga. Nah frontendnya ngapain? Frontendnya yang ngerjain ini user view.html. Kalau ini kan tampilannya sederhana. Sebenarnya kalau mau lebih bagus ya bisa diekspor lagi kayak yang Halodoc ini. Ya kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan tinggal taruh aja di kolom komentar. Oke, thank you.